Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ya ayyuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan dalam sunan beliau dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu akan saling memanggil satu sama lain untuk menghabisi kalian, sebagaimana manusia saling memanggil untuk berebut makanan yang ada dalam satu nampan. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah? Apakah hal tersebut dikarenakan sedikitnya kami wahai Rasulullah, dikarenakan sedikitnya kaum muslimin sehingga umat-umat mereka begitu berani terhadap mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allahu al-mahabata min suduri a'daikum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Tidak, bahkan kalian itu banyak, akan tapi keadaan kalian yang banyak tersebut ghutha'un ka ghutha'is sayl, seperti buih yang ada di atas air bah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut ketakutan dari diri-diri musuh-musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lemparkan ke dalam hati-hati kalian al-wahan, kelemahan. Para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Yani bertanya tentang sebab utama yang menjadikan kelemahan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia dan kebencian terhadap kematian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian
Demikian pula yang lainnya ini ma'asyiral muslimin telah datang dari beberapa jalan yang karenanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkannya. Sebuah hadis yang agung yang apabila kaum muslimin mau mentadaburinya dan mau mengambil faidah serta mengamalkannya, maka sungguh mereka akan keluar dari perkara yang sedang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Hal yang tidak mungkin kita bisa pungkiri, saudara-saudaraku fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya keadaan Islam dan muslimin di zaman-zaman akhir ini mengalami begitu banyak ujian dan fitnah. Dalam keadaan mereka adalah umat yang besar, umat yang banyak. Kita melihat bagaimana orang-orang kufar, bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka begitu lancang, mereka begitu berani terhadap kaum muslimin. Tidak ada rasa gentar sama sekali di dalam hati-hati mereka. Padahal dulunya di saat kejayaan Islam, orang-orang kufar mendengar berita kedatangan kaum muslimin saja yang mereka masih dalam jarak 1 bulan perjalanan, sudah gentar hati-hati mereka. Dan ini merupakan perkara yang hendaknya kita semua mencari jalan keluarnya dan mengusahakannya untuk bisa mencapai kemuliaan Islam kembali. Dan banyak para pemikir, banyak para penulis yang menuangkan pikiran-pikiran mereka tentang masalah ini, akan tapi sedikit yang mereka mau mengembalikan kepada bimbingan Rasulullah SAW. Sungguh dalam hadits yang kita dengar tadi, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW telah memberikan berita kepada kita tentang sebab utama kenapa sampai-sampai orang-orang kufar begitu berani dan begitu lancang. Yang dalam hadis tersebut Rasulullah SAW ibaratkan seperti orang-orang yang saling memanggil satu sama lain untuk melahap suatu makanan. Dan ini kenyataan yang ada. Mereka bersatu padu demi melemahkan kaum muslimin. Ini harus kita sadari, saudara-saudaraku fillah. Dan Rasulullah SAW pun telah mengkabarkan kepada kita hal yang harus kita terima. Keadaan kita yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW hudza kadza isain. Banyaknya kaum muslimin saat itu, dan kita merasakan hal tersebut ada pada zaman kita ini. Keadaannya seperti buih. Kalau kita melihat di pinggir pantai, akan kita lihat buih yang banyak yang menutup permukaan pantai, akan tapi seketika itu pula hilang tanpa punya kekuatan. Dan inilah keadaan kaum muslimin yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Beliau telah mengkabarkan dalam hadis ini, yaitu karena kaum muslimin tertimpa penyakit. Tertimpa penyakit yang harus kita semua berusaha untuk mengobatinya agar bisa lepas dari kehinaan tersebut, dari kelemahan tersebut, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua perkara yang saling timbal balik. Kecintaan terhadap dunia dan kebencian terhadap kematian. Cinta terhadap dunia ini yang sungguh Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan menimpa umat. Beliau tidak khawatir umat ini tertimpa dengan kemelaratan, tapi khawatir kalau
dunia dibukakan kepada mereka sehingga saling berlomba dan lupa terhadap kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tumsata 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tapi yang aku khawatirkan yaitu dibukakannya pintu-pintu dunia bagi kalian sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang kufar berlomba-lomba dalam dunia, sehingga kalian pun celaka sebagaimana mereka celaka. Karena dunia kalau sudah merasuk dalam hati seseorang, ikhwani fillah, kecintaan terhadapnya, maka sungguh hal ini merupakan awal dari malapetaka. Betapa banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memperingatkan dalam Al-Qur'an tentang keadaan dunia ini yang merupakan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu memiliki ujian, dan ujian untuk umatku adalah harta. Seorang muslim membohongi saudaranya muslim karena harta. Seorang anak membunuh orang tuanya yang muslim karena harta. Seorang rela untuk memfitnah dan yang lainnya menjatuhkan saudaranya seorang muslim, bahkan sebagiannya rela untuk menjual agamanya demi harta dan dunia. Maka betul-betul hendaknya seorang muslim bersihkan dirinya dari penyakit ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Inna dunya sulwatun khadirah, fa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian khalifah, yakni dunia itu Allah ciptakan untuk kalian, sehingga Allah melihat bagaimana kalian beramal di dunia tersebut. Maka takutlah kalian dari fitnah dunia, dan takutlah kalian dari fitnah para wanita, karena sungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israil adalah pada fitnah wanita. Dalam hadis ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah dunia, agar seorang muslim berhati-hati darinya. Nah, kita semua membutuhkan bekal dari perkara dunia, tapi jangan sampai saudara-saudara fillah, hal tersebut menjadi tujuan utama sehingga engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bahkan engkau rela untuk menjual agamamu untuk bisa mendapatkannya, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, tidak peduli mana yang berupa kezaliman dan mana yang berupa keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan kepada kita tentang hakikat dunia dan bagaimana cara kita mengisinya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu seorang yang asing atau orang yang lewat pada suatu jalan. Engkau tidak akan kekal di dunia ini, akan tapi hanya sementara. Maka jadikan dunia ini sebagai ladang. Carilah dari perkara-perkara dunia yang akan membantu kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana rizqan hasanan thayyiban wa an yuwaffiqana likulli ma yuhibbuhu wa yardah.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih pada hadis yang agung dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang kelemahan kaum muslimin dan sebabnya. Maka tidak ada jalan untuk bisa mencapai kemuliaannya kembali kecuali dengan berusaha untuk menghilangkan kedua penyakit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kaum muslimin apabila mereka menempuh sebab yang benar dan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan mereka, dan ini pasti. Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh akan Allah Subhanahu wa taala kuasakan kalian di muka bumi ini, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala kuasakan orang-orang sebelum kalian, dan akan Allah Subhanahu wa taala kokohkan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka dengan keamanan setelah sebelumnya mereka tertimpa ketakutan. Janji yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti akan Allah berikan selama kaum muslimin menempuh sebabnya. Cara untuk mencapai kejayaan Islam tentunya dengan memenuhi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan di sini bagi dua golongan, yaitu mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Keimanan yang benar, bukan keimanan hanya sekadar di lisan, tapi keimanan yang diwujudkan dengan amalan perbuatan. Keimanan yang dibimbingi di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian amalan saleh yang juga dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang akan mengantarkan kepada kemuliaan Islam. Allah janjikan akan dikuasakan kembali, dan Allah akan kokohkan kedudukan kaum muslimin. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensekutukanku dengan sesuatu pun. Kenyataan yang ada, saudara-saudaraku billah, betapa banyak mereka-mereka yang mengaku sebagai muslim tapi masih mempercayai hal-hal yang berbau syirik. Betapa banyak mereka-mereka yang mengaku muslim enggan untuk beramal saleh. Bahkan perkara yang merupakan tiang agama ini, salat, dilakukan enggan, dikumandangkan adzan, masih bermalas-malasan untuk mengayunkan langkahnya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba, dan Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang begitu keras, dengan laknat, dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila mereka tidak mau meninggalkan riba, maka ketahuilah
dengan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana suatu kaum akan mendapatkan kemuliaannya kalau mereka diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya? Riba banyak merajalela dalam masyarakat Islam, baik itu dengan menghutang bank-bank ribawi maupun dengan menabung di sana, saudara-saudara kufilah. Lalu bagaimana kemuliaan Islam mau bangkit apabila perkara-perkara yang menjadi sebab kehinaan mereka belum dicabut? Maka wajib bagi kita untuk memulai dari diri kita dengan memurnikan keimanan dan meluruskannya, serta memurnikan peribadatan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan melaksanakan dengan sekuat tenaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka apabila hal ini telah ditempuh oleh kaum muslimin, maka mesti dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Betapapun usaha yang dilakukan, kalau sebab-sebab tersebut masih terus ada, keharaman-keharaman Allah dilanggar sendiri oleh kaum muslimin, tidak akan mungkin mereka mendapatkan kejayaan mereka. Karena sungguh kehinaan yang menimpa kaum muslimin tidak lain karena sebab ulah-ulah mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah menimpa kalian dari musibah-musibah, maka semua itu sebabnya adalah dari apa-apa yang kalian usahakan sendiri. Nikmat yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kegentaran orang-orang kafir tercabut. Ini tentunya karena sebab dan ulah kaum muslimin sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maka wajib bagi kita untuk menempuh jalan-jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kemuliaan diri-diri kita dan kemuliaan Islam serta kaum muslimin secara umum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara. Allahumma qina syarra kulli syarr. Allahumma qina syarra kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.